Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara hari ini kita sedang perjalanan akan menyelenggarakan tes seleksi calon siswa pramugari, pramugara, dan ground staff atau staf bandara. Seperti apa suasana tes seleksi calon siswa pramugari, pramugara, dan staf bandara? Ikuti terus ya. Oke, nah seperti apa suasana tes seleksi calon siswa-siswi pramugari, pramugara, dan staf bandara? Prosedurnya bagaimana saja? Kita ikuti ya bersama-sama. Oke, jadi step yang pertama kita akan menyambut siswa yang datang. Oke, jadi calon siswa, siswi pramugari atau pramugara harus mengisi formulir terlebih dahulu, harus mengisi daftar hadir. Calon siswa atau siswi pramugari, pramugara, dan staf bandara akan terlebih dahulu mereka akan diukur tinggi dan berat badannya. Jadi setelah mereka mengisi daftar hadir peserta calon siswa-siswi pramugari, pramugara, dan staf bandara, mereka akan dipanggil untuk melakukan step berikutnya, yaitu pengukuran tinggi dan berat badan. Baik, jadi step yang berikutnya adalah calon siswa atau siswi pramugari, pramugara, dan staf bandara akan diukur tinggi dan berat badannya. Tentunya pada saat pengukuran tinggi badan, mereka harus melepas alas kaki baik sandal ataupun sepatu. Dan perlu kami informasikan untuk tinggi calon pramugari, pramugara perempuan pramugari adalah 160 cm. Dan untuk pramugara, calon pramugara adalah 170 cm minimalnya. Setelah tinggi dan berat badan, tentunya tinggi badan adalah berat badannya harus diukur. Tinggi dan berat badan ideal bisa kita peroleh dengan untuk pramugari atau untuk cewek adalah tinggi badan dikurangi dengan 110. Sementara untuk pramugara adalah tinggi badan dikurangi 105. Itu untuk bentuk idealnya. Untuk yang berikutnya adalah calon siswa, siswi pramugari, pramugara, dan staf bandara akan mengisi formulir pendaftaran. Setelah tadi adalah daftar hadir tes seleksi, sekarang berikutnya mereka akan mengisi formulir pendaftaran. Setelah calon siswa atau siswi melengkapi formulir pendaftaran, step berikutnya atau langkah berikutnya adalah mereka akan melakukan tes tertulis. Formulir pendaftaran akan diambil dan mereka akan memulai dengan tes tertulis. Tes berikutnya yang akan dilakukan oleh calon siswa atau siswi adalah melakukan sesi wawancara. Bisa memperkenalkan diri Anda? Thank you for the opportunity that given to me. I would like to introduce myself. My name is Evi, Kambopuri Evi Dwi Putri Wulandari. I come from Tulungagung and now I'm 19 years old. I'm graduated from Vocational High School Tumbelang Tulungagung Materi Data and Accommodation. I want to be flight attendant because flight attendant is my dream since I was child. Thank you. Itu tadi adalah langkah-langkah
jika kita ingin mendaftar sebagai calon siswa-siswi pramugari-pramugara atau staf bandara di lembaga pelatihan kerja pramugari-pramugara. Stepnya sangat simpel sekali, sangat sederhana. Yang penting adalah kita memiliki cita-cita terlebih dahulu untuk menjadi pramugari, pramugara atau staf bandara. Setelah kita mempunyai cita-cita, tentunya kita mempunyai keberanian untuk segera memulainya. Salah satunya adalah dengan menimba ilmu, membekali diri dengan bergabung di sekolah pramugara-pramugari staf bandara. Tesnya sangat simpel sekali, seperti yang tadi sudah bisa dilihat, bahwasanya yang pertama kita hanya mengunjungi tempat seleksinya. Terus yang kemudian dilakukan adalah kita akan diukur tinggi dan berat badan kita. Tinggi badan untuk staf bandara adalah yang putra itu 165 cm minimalnya. Kalau untuk staf bandara putra 165 cm masih oke. Untuk yang putri 155 cm sudah boleh untuk gabung di jurusan ground staff atau staf bandara. Kemudian kalau untuk jurusan pramugara, untuk pramugarinya calon siswa minimal harus 160 cm tingginya, dan untuk pramugara atau yang putra tingginya minimal 170 cm. Bagaimana dengan berat badannya? Berat badan yang ideal, kasaran ya, ini bahasa kasarannya aja, yang putra tinggi badan dikurangi 105. Tinggi badan dikurangi 105 itu adalah berat ideal. Kemudian untuk putri, berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 110. Jadi bagi kalian sekarang sudah bisa mengira-ngira apakah sudah ideal atau belum. Jadi tinggi badan dikurangi 110 untuk putri, dan tinggi badan dikurangi 110 untuk putra, untuk mengetahui berat badan ideal. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran tinggi dan berat badan, kita akan melakukan tes tertulis. Tesnya tentunya hanya simpel-simpel saja untuk mengetahui sejauh mana kepribadian calon siswa-siswi tersebut. Jadi tidak perlu khawatir akan ada ujian sebagaimana yang diujikan di bangku sekolah resmi ketika di SMU atau SMK, tidak. Cukup tes tentang kepribadian saja. Terus kemudian setelah melakukan tes tulis, yang harus dilakukan berikutnya adalah tes wawancara. Tes wawancara juga sangat simpel sekali. Kita ingin mengetahui saja sejauh mana ketertarikan calon siswa-siswi tersebut untuk menjadi pramugari-pramugara atau ground staff. Dan kami informasikan juga ya, bahwasanya untuk usia, batasan usia rata-rata untuk sekolah ya, untuk sekolah itu adalah pramugara itu 23 tahun. Kemudian untuk staf bandara itu adalah 24 tahun. Sekali lagi, ini hanya syarat-syarat di sekolah pelatihan kerja ya. Terus yang berikutnya yang perlu diperhatikan bagi kalian yang mempunyai cita-cita ingin menjadi pramugari-pramugara atau staf bandara, mulai dari sekarang, selain tentunya adalah memperhatikan berat badan yang ideal, yang berikutnya adalah coba mulai sekarang diperhatikan tentang kesehatan, terutama kesehatan kulitnya, karena rata-rata pasti mencarinya yang bersih ya, tidak harus yang mulus putih itu tidak, yang penting bersih, tidak ada bekas-bekas luka. Terus kemudian juga mata, kalau memang ada minus paling maksimalnya ialah 3, nanti bisa disiasati dengan menggunakan soft lens. Terus kemudian bentuk gigi, kalau ada yang berlubang segera ditambal. Memang ya kelihatannya banyak banget persyaratannya, tetapi memang nanti akan sesuai ya dengan tentunya kesejahteraan yang kalian terima ketika kalian sudah menjadi pramugari-pramugara atau staf bandara. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah berkenan menonton di video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya. Jika ada request tentang materi, jangan sungkan-sungkan ya, boleh nanti tuliskan di kolom komentar, tuliskan materi apapun yang berhubungan dengan yang sudah saya sampaikan, atau terutama yang berhubungan dengan materi bahasa Inggris, saya akan coba bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.